Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel saya. Setelah hampir 1 bulan saya sudah tidak upload video. Untuk kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen keuangan ya. Ya, biar teman-teman lebih paham kalau menggunakan audio visual. Nah, untuk materi ini merupakan materi yang apa ya, menggunakan inspirasi soalnya itu dari bukunya Brigham. Jadi memodifikasi dari laporan keuangannya yang ada di buku Brigham gitu ya, biar mudah. Jadi saya buatkan soal dengan perubahan nominal saja gitu. Nah, kali ini kita berhadapan dengan laporan posisi keuangan greget food product gitu ya. Kita coba tahunnya, kita jadikan tahun 2023 dan tahun 2022. Kita pakai nominalnya adalah dalam jutaan dolar, gitu ya. Pada materi hari ini, saya akan membahas materi terkait dengan modal kerja neto, dan modal kerja operasi neto. Apa sih perbedaan dari ketiganya, gitu ya. Nah, kita mulai dari modal kerja dulu. Ya, apa sih yang disebut dengan modal kerja atau working capital? Gampangnya itu modal kerja adalah aset lancar. Kenapa sih modal kerja itu aset lancar? Karena aset lancar itu dianggap sebagai aset yang berputar atau aset yang menghasilkan. Kemudian pertanyaannya, dari laporan posisi keuangan ini berapa nilai modal kerjanya? Ya kita lihat aja nilai total aset lancarnya berapa, gitu kan? Nah, di laporan ini terlihat bahwasanya modal kerja greget itu di tahun 2023 adalah 2.000 juta dolar dan di tahun 2012 adalah 1.620 juta dolar. Sampai di situ saja, sudah ketemu modal kerjanya. Kemudian, yang kedua, kita akan menghitung berapa modal kerja neto, yang net, yang bersih, gitu ya. Nah, untuk menghitung ini kita pakai rumus. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, kenapa? Karena kalau kita hanya melihat dari modal kerja, aset lancar, berarti itu kita hanya melihat dari sisi bruto, nilai bruto. Jangan lupa, kurang dari 1 tahun kita harus membayar kewajiban-kewajiban kita yang namanya kewajiban jangka pendek. Jadi untuk menghitung berapa sih netnya modal kerja yang bisa kita gunakan, maka aset lancar kita atau modal kerja kita dikurangi dengan kewajiban-kewajiban kita jangka pendek atau yang kurang dari 1 tahun. Nah, kita sekarang hitung dulu aset lancarnya berapa, terus liabilitas jangka pendeknya berapa. Kita pakai rumus aja, aset lancar ini ada 2.000 ya. Kita tarik ke kanan. Liabilitas jangka pendeknya ini 620 dan 440. Nah, sekarang kita hitung dulu. Jadi NWC-nya berapa? Itu toh sama dengan yang atas dikurangi yang bawah. Hasilnya 1.380 dan 1.180. Jadi NWC di tahun 2023 itu 1.380 juta dolar. Kemudian di tahun 2022 1.180 juta dolar. Gitu. Jadi sudah paham ya perbedaan modal kerja dan modal kerja neto. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait dengan modal kerja operasi neto. Operasi neto, gitu ya. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu.
Jadi yang termasuk liabilitas jangka pendek itu paling tidak ada beberapa. Ada yang kita sebut sebagai utang usaha. Biasanya kalau utang usaha itu kita utang pada supplier, gitu kan? Misalkan saya mau beli apa namanya barang, tapi saya belum punya uang, jadi saya ngutang dulu deh. Itu namanya utang usaha, gitu ya. Kemudian ada utang akrual. Utang akrual itu utang jangka pendek, tapi yang tidak berbunga. Misalkan pada akhir periode kita punya utang gaji, utang listrik, utang telepon, dan lain-lain. Nah, itu. Dan ada juga utang-utang yang berbunga, gitu ya. Nah, untuk modal kerja operasi neto atau NOWC di sini sendiri atau Net Operating Working Capital itu merupakan modal kerja yang dihitung dengan cara modal sorry sorry NOWC itu merupakan aset lancar yang dikurangkan dengan liabilitas lancar yang tidak dikenai bunga. Saya tuliskan saja di sini definisinya. Aset lancar yang dikurangi dengan liabilitas lancar yang tidak dikenai bunga. Oke, liabilitas lancar yang tidak dikenai bunga. Nah, kalau kita lihat liabilitas jangka pendek yang tidak dikenai bunga, itu yang mana? Ini, utang usaha dan utang akrual. Itu biasanya tidak terkena bunga. Sehingga sebenarnya gampang saja. Menghitungnya bisa langsung kita hitung saja. Yang pertama adalah 400, yang kedua adalah 320. Gitu ya. Nah, saya hitung di sini aja deh. Berarti sama dengan ini ditambah ini. Terus yang satunya tadinya 400, yang satunya 320. Tapi versinya bukunya Brigham ini agak panjang menghitungnya, tapi tidak apa-apa. Rumus yang bisa kita gunakan, aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek dikurangi dengan wesel bayar. Ini aja. Aset lancarnya kita hitung dulu ya di sini. Kita panggil datanya. Nah, pertanyaannya, kenapa pengurangannya adalah liabilitas jangka pendek dikurangi dengan wesel bayar? Pada definisi, NOWC adalah aset lancar yang dikurangi dengan liabilitas lancar yang tidak dikenai bunga. Sedangkan liabilitas lancar dibagi dua, yang dikenai bunga dan yang tidak. Untuk menghitung berapa liabilitas lancar yang tidak dikenai bunga, maka secara total liabilitas jangka pendek kita kurangi liabilitas yang berbunga. Yang berbunga, wesel bayar liabilitas berbunga. Ketika liabilitas jangka pendek total dikurangi dengan liabilitas jangka pendek yang berbunga, maka ketemulah liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar yang tidak berbunga. Seperti itu logiknya. Gitu ya. Kita hitung dulu. Berarti liabilitas jangka pendeknya ini dikurangi dengan yang berbunga. Ini kan ketemunya 400 dan 320 kan sama. Jadi teman-teman mau menambahkan langsung yang tidak berbunga atau teman-teman mau mengurangkan dari total dikurangi yang berbunga boleh. Hasilnya akan sama 400 dan 320. Seperti itu. Kemudian kita akan hitung berapa sih NOWC-nya gitu toh. Berarti kita hitung tadi dikurangi ya, berarti sama dengan ini dikurangi ini.
Jadi NOWC-nya 1.600 juta dolar untuk tahun 2023 dan 1.300 juta dolar untuk tahun 2002. Mudah kan teman-teman? Oke, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.